Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang pertama adalah nikmat hidup. Dikarenakan sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, kemudian nafasnya tidak bayar kan? Kemudian tersenyumnya pun tidak bayar. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah nikmat kebebasan dalam beribadah. Merdeka kita. Kalau kita lihat saudara kita yang ada di luar negeri sana, ada sebagian yang mereka sholat saja sembunyi-sembunyi, kemudian puasa saja diintimidasi dan lain sebagainya. Moga silakan. Jamaah Al-Azhar. Saya duluan, Pak. Kemudian nikmat yang paling tinggi adalah nikmat keimanan. Jadi nikmat keimanan, kemudian rasa semangat kita untuk bisa beribadah itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang tak ternilai harganya. Maka disitulah kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang membuat kita bisa datang untuk beribadah. Dan yang namanya ibadah adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama, kemudian kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi amal yang terbaik yang insya Allah akan kita unduh suatu saat nanti di akhirat. Nah, itu. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau sampai saat ini kita termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Karena keberuntungan itu kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah kita karena termasuk orang-orang yang rajin beribadah. Kalau memang disebut ibadah tidak cuma sholat, maka kita thalabul ilmi juga termasuk ibadah. Karena apa? Yang membedakan antara makhluk yang lainnya dengan manusia itu dalam hal ilmu. Maka di situ izinkanlah kami untuk sedikit menyampaikan cerita atau kita bermuhasabah diri, kemudian memperingati yang namanya bulan istimewa kita adalah bulan Muharram. Di bulan Hijriah ini setiap tahunnya kita akan terkenang dengan suatu peristiwa yang namanya Hijriah. Kenapa disebut Hijriah? Karena berasal dari kata hijrah. Dan hijrah itu kalau istilah sederhana adalah berubah, transformasi. Kalau anak-anak bilangnya transformer. Jadi berubah bentuk. Itu namanya transformasi, transformer. Kita semuanya adalah transformer. Karena apa? Karena setiap waktunya kita mengalami perubahan. Secara tidak sadar pun kami yang dulunya terlahir dari rahim seorang ibu yang mulia, lahir dengan kondisi sehat, tidak bisa apa-apa. Kita terbulai, cuman bisa senyum, nangis. Kemudian lanjut kita bisa guling, kita bisa merangkak, kemudian bisa jongkok, kemudian berlari, bersepeda dan lain sebagainya sampai detik ini. Itu adalah sebuah perubahan. Dan yang tidak kita sadari. Berarti segala jenis kehidupan kita adalah sebuah perubahan yang kita sebut dinamika. Maka di situ tentunya perubahan tersebut adalah perubahan yang konstruktif, membangun ke atas, bukan destruktif, menghancurkan. Maka disitulah yang kita sebut sebagai hijrah akhirnya menjadi sebuah penanggalan Islam, yaitu hijriah. Maka itu terhitung bukan berawal dari lahirnya Rasulullah, tapi berawal dari awal perjuangannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka di situ senantiasa kita sampaikan, kenapa ada peristiwa hijrah? Yaitu Rasulullah berpindah. Kalau secara sederhana adalah hijrahnya Rasulullah adalah perpindahan dari kota Makkah menuju kota Madinah.
Yasrib, yang awalnya Yasrib, kemudian berubah, bertransformasi menjadi Madinah Al-Munawwar, yaitu metropolitan yang senantiasa bersinar dan berjaya. Nah, seperti itu. Berarti itu serta-merta tidak sebuah kondisi alamiah, tidak. Tapi ada sebuah perencanaan dan ada sebuah latar belakang atau peristiwa, kejadian atau kondisi yang dimana Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah atau berpindah. Maka di situ latar belakangnya apa? Berawal dari Rasulullah lahir dengan sebuah kemuliaan fisik, mental, nasab, kemudian perekonomian dan lain sebagainya. Beliau mulia sampai akhirnya keluarga beliau sangat sayang, mulai dari sepupu, paman, kakek dan lain sebagainya sayang. Akan tetapi ketika Rasulullah diperintahkan untuk ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang berselimut, kum fa'andzir, berdirilah, tegaklah dan berilah peringatan. Nah, saat itulah beliau mendapatkan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Ujian yang paling berat adalah menurut kami itu adalah ujian yang bersumber dari keluarga. Orang lain ketika membenci kita biasa, teman membenci kita biasa, tapi kalau sudah keluarga membenci kita, itu sangat luar biasa sekali dalam kondisi kehidupan kita. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak kuat. Banyak terjadi namanya gantung diri karena istri, gantung diri karena suami, bahkan saling membunuh dan lain sebagainya. Karena apa? Ketidakkuatan manusia ketika mengalami sebuah ujian dan cobaan, terlebih dari keluarganya. Bagaimana kita bisa bercerita, bisa merasakan, berempati kepada Rasulullah ketika beliau dibenci oleh orang yang dulunya sangat menyayangi beliau, yaitu paman-paman beliau, dan ada sebagian yang mendukung beliau. Maka itu yang menjadikan beliau kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi itu yang menjadi kekuatan. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Ad-Duha, setelah Ad-Duha itu Al-Insyirah. Jadi dua surat ini adalah surat yang berbarengan. Karena ada sebuah cerita. Ketika kita berbicara Wad-Duha, demi waktu duha, penuh dengan sinar di pagi hari, orang yang semangat, tidak ada yang namanya keluh kesah. Pasti ketika waktu duha semuanya pasti semangat. Berarti apa? Sebuah kelonggaran dalam kehidupan. Semua nyaman-nyaman, semua ada fasilitas tercukupi. Itu adalah wadduha. Kemudian walaili idza saja. Ketika malam gelap gulita, sesuatu yang dulunya indah tampak tertutup, tidak pernah kelihatan. Itu adalah sebuah kesempitan, kesusahan, keterpurukan. Jadi Allah mengizinkan setiap manusia itu mempunyai dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi nyaman, kondisi lapang, kondisi semuanya serba tercukupi. Yang kedua adalah terpuruk, tertindas, tidak berdaya. Itu kondisi yang akan dialami setiap manusia. Tapi ingat, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah mencampakkanmu. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ingatlah sekali-kali segala sesuatu yang engkau lakukan harus nilainya akhirat terlebih dahulu. Khairul laka minal ula. Ula adalah dunia. Jadi nilai akhirat itu harus engkau dulukan daripada nilai dunia. Wala saufa yu'tika. Suatu saat nanti rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kamu sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, sehingga fatardo, engkau akan puas sepuas-puasnya, bahkan engkau sampai sujud menangis karena ada sesuatu keistimewaan yang engkau dapatkan di luar nalar, yaitu sebuah mukjizat atau hadiah yang sangat luar biasa. Wala saufa yu'tika fatardo. Tapi ingat, alam yajidka yatiman fa'al. Rasulullah disampaikan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah engkau ketika engkau menjadi anak yatim, anak sendirian. Engkau belum lahir, ayah meninggal. Setelah engkau lahir, bunda meninggal. Setelah itu menyusul, kakek meninggal. Menyusul lagi, paman meninggal. Nah, berdua dalam tahun yang sama, paman dan istri meninggal. Yatimah fa'awa.
engkau sendirian, terus siapa yang akan menemani dirimu? Maka aku yang menemani dirimu. Segala kebutuhanmu aku cukupi. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika yatim sendirian, kemudian ketika dia terpuruk sendirian Rasulullah, maka diperingatkan, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika ada orang yang sendirian, terpuruk, tidak ada yang menemani, jangan sampai engkau hardik, jangan sampai engkau ejek, jangan sampai engkau rendahkan. Karena suatu saat nanti dirimu ada pada posisi itu. Kita diperintahkan untuk berempati, akhirnya bersimpati. Maka di situ pelajarannya. Ketika ada orang meminta pun, dalam hati kita tidak boleh kita merendahkan, sukanya meminta. Walaupun memang Rasulullah menyampaikan dilarang kita meminta, tapi ketika ada orang memberikan bantuan, dilarang kita menolak. Tapi kita tidak boleh meminta, kecuali dalam kondisi darurat. Darurat, hanya kondisi darurat saja kita boleh meminta, karena itu di luar kemampuan kita. Tapi selain itu dilarang. Dalam hadis Arba'in menyatakan seperti itu. Ada bab tersendiri dalam hal kondisi kita bisa mandiri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ingatlah segala nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bicarakanlah. Bicarakan itu maksudnya apa? Tahadduts bin nikmat. Ceritakan supaya orang itu bisa ikut merasakan dan ikut berbahagia dengan kita. Dan harapannya adalah hati mereka adalah hati yang bersih. Karena sebagian orang ketika diceritakan nikmatnya, maka seketika itu adalah iri dan dengki. Maka itu cerita. Berarti latar belakang dari sebuah hijrah itu sendiri, kita mundur ke belakang, Rasulullah mendapatkan kondisi yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling terpuruk, yaitu pendukung beliau yang paling setia, istri beliau meninggal, padahal sangat setia. Kemudian akidahnya istimewa. Kemudian orang yang mempunyai ekonomi yang luar biasa. Paman beliau juga meninggal dalam tahun yang sama. Akhirnya disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah saat itu mendapatkan sebuah ujian mental yang sangat luar biasa. Sehingga kondisi pun terasa. Yang biasanya beliau sumringah, mengikuti kajian, tidak hadir. Sahabatnya tidak ada yang berani, bahkan tidak ada yang menyampaikan solusi. Akhirnya subhanalladzi bi'abdi asra, Allah sendiri yang mengambil alih. Akhirnya Rasulullah diajak untuk tamasya, jalan-jalan. Jadi kira-kira tamasya wajib apa tidak? Wajib. Ya, ketika kondisi kita terpuruk, tamasya itu wajib. Ini latar belakangnya. Ketika kondisi kita terpuruk, refreshing itu wajib. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya, jadi apa? Tidak main-main Rasulullah. Wisatanya itu antariksa, ya, keluar angkasa. Kalau kita kan cuma Pak Albani Purwokerto Pati Jetis gitu ya. Paling itu mentok-mentoknya. Itu alhamdulillah luar biasa. Ya, kita tidak seperti Rasulullah langsung diperjalankan tembus langit ke-7. Kalaupun luar angkasanya manusia paling langit pertama, ini sampai ke langit ke-7. Dan kendaraannya pun istimewa. Kendaraan buraq berasal dari al-barqu, artinya kilat. Kendaraan dengan kecepatan kilat. Pada saat itu sudah ada. Dan baru sekarang terdeteksi ada yang namanya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Jadi ketika kita memiliki itu, maka energinya kita luar biasa. Sehingga muncul model-model hukum-hukum, diantaranya adalah hukum namanya IMC kuadrat. Nah itu, jadi pada saat itu Rasulullah sudah diperjalankan wisatanya sampai ke antariksa, jadi keluar angkasa. Itu maksudnya apa? Untuk memotivasi beliau, memperlihatkan, memperkenalkan, diantaranya langsung curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu, curhat kepada Allah, semakin dekat. Kemudian apa yang didapatkan beliau, hadiah beliau untuk kita apa? Salat 5 waktu. Keren itu. Dan itu menjadi kunci utama. Jadi ternyata apa?
Wisata rohani kita adalah menjalankan sholat. Wisata rohani kita menjalankan sholat. Maka mari kita nikmati sholat kita. Jangan seperti rubuh gedang toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kita nikmati pelan-pelan. Jadi nikmati secara kualitasnya. Takbirnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada bisa membuat manusia besar kecuali Allah. Dan tidak bisa membuat keterpurukan kecuali atas izin Allah. Itu yang seperti itu. Jadi istimewa kalau kita menikmati sholat kita. Maka jangan sampai kita tidak menikmati. Gerakan-gerakannya itu adalah gerakan yang istimewa, yang tidak ada bandingannya dari segi manfaatnya, termasuk kesehatan, mental, fisik dan lain sebagainya. Itu harus kita nikmati betul-betul dan kita harus pahami betul-betul. Takbirnya, seketika takbir itu kalau kita lihat sahabat, contohnya Abu Bakar, pertama kali misalkan setelah Rasulullah meninggal, para sahabat yang lain berkomentar, ketika yang namanya Abu Bakar ketika takbir itu setelah itu hilang suaranya. Karena apa? Hatinya sedih, merasa banyak dosa. Akhirnya apa? Tidak keluar suaranya karena terisak-isak tangis. Itu baru takbir, coba bayangkan. Kalau kita ya biasa aja. Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum ke kiri, selesai. Ya. Tapi kita harus tingkatkan. Karena apa? Ini bulan Hijriah, apalagi Muharram. Termasuk dikatakan sebagai akar kata dari haramun, mulia. Jadi bulan yang mulia untuk kita menata kemuliaan diri kita masing-masing. Nah, itu berarti Rasulullah diperjalankan akhirnya mendapatkan sebuah hadiah, yaitu sholat. Sholat itu adalah sebagai bahan bakar untuk melakukan kebaikan setelah itu. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kita akan terjaga dari perbuatan yang keji, perbuatan yang hina, remeh-temeh, dan munkar, pelanggaran. Nah, berarti apa? Kalau kita menginginkan sesuatu yang mulia dan sesuatu yang sesuai dengan aturannya, lakukan sholat. Nah, seketika itu Rasulullah mendapatkan hadiah sholat. Akhirnya apa? Diperintahkan dalam sebuah ayat yang lain, dalam intisarinya adalah dunia itu luas. Jangan engkau terpaku pada tempat itu saja. Engkau harus keluar dari lingkungan zona yang kamu di situ justru terpuruk, tidak bisa mengembangkan kebaikan. Itu pun kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita diam saja dalam suatu kondisi yang mana kondisi tersebut kita tidak bisa berkembang dari segi ibadah kita. Kita harus mencari tempat yang benar-benar bisa berubah. Di antaranya transformasi tadi, transformer. Nah, jadi itu. Akhirnya apa? Rasulullah mendapatkan sebuah perintah, maka di situ perintahnya adalah kum fa'anzir. Akhirnya apa? Semangat untuk berhijrah beliau lakukan dengan perencanaan. Tidak ada sesuatu yang tanpa perencanaan itu akan berhasil. Rasulullah memberikan sebuah teladan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Di antara salah satu takwa yang kalian wujudkan, kalian buktikan adalah wal tanzur. Perhatikanlah nafsum ma qaddamat. Perhatikanlah dirimu dari sesuatu yang sudah terjadi, apakah ada efeknya untuk masa depan. Berarti apa? Kita diperintahkan untuk bermuhasabah diri, berevaluasi diri. Tidak mungkin sesuatu yang kita evaluasi kecuali ada sebuah perencanaan. Karena apa? Karena dengan direncanakan sesuatu yang ideal, kemudian dieksekusi atau dijalankan, setelah itu baru dievaluasi. Dibandingkan antara perencanaan dan evaluasi. Hasil dari pekerjaan dengan perencanaan, apakah sama? Ataukah berbeda? Berbedanya itu apakah lebih baik ataukah justru menurun? Ini yang disebut sebagai evaluasi. Maka itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Umur itu sangat mahal harganya. Sehingga Allah pun bersumpah dengan demi usia, demi masa. Karena apa? Mahal harganya. Kami bisa menyampaikan seperti itu ketika kita pernah mendengar cerita orang yang meninggal. Kira-kira ada nggak orang yang meninggal kemudian bangun lagi cerita pada kita? Kecuali dalam Al-Quran diceritakan. Ketika misalkan
Ketika orang yang bisa kita berdialog dengan orang yang meninggal, maka dalam ayat tersebut apa yang engkau inginkan? Orang dalam betul. Orang ingin, ya Allah, aku pengen kembali ke dunia sedikit saja, enggak masalah. Aku akan perbaiki segala kebutuhan untuk demi kebaikanku. Berarti apa? Harta yang paling besar adalah hidup, yang tidak dimiliki oleh orang yang meninggal. Memang sudah meninggal kan, tidak bisa hidup lagi. Tapi ketika orang meninggal pengen dihidupkan, dia akan meminta tolong saya dihidupkan kembali untuk memperbaiki segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Jadi apa? Ketika kita masih hidup, jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Karena Allah pun menyampaikan wal asri, demi masa, demi umur, demi usia yang masih tersisa. Itu sesuatu yang sangat mahal dan tidak bisa ternilai harganya. Maka di situ diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah, berpindah dengan sebuah perencanaan apa yang beliau harapkan dan apa yang beliau persiapkan. Yang pertama adalah instrumen beliau, akidah. Akidah diantaranya adalah hubungan dekat kita dengan Allah harus kita pertahankan baik-baik. Di antaranya apa? Hubungan dekat langsung kepada Allah yang kita sebut sebagai ibadah mahdhah, langsung sholat. Itu adalah kita menjaga kedekatan kita kepada Allah. Semakin renggang sholat orang tersebut, maka sebenarnya dia semakin jauh dari Allah. Bukankah sholat itu sebuah kerinduan setiap orang yang beriman yang pengen bertemu dengan Allah? Sebagaimana Rasulullah ketika mendapatkan sebuah permasalahan yang banyak sekali sampai didesak Bilal, wahai Bilal, tolong adzan. Ya Rasulullah, belum waktunya adzan, sebentar lagi. Saking apa? Saking kangennya Rasulullah untuk menghadap Allah melalui sholat, Bilal itu didesak terus supaya diperintahkan untuk adzan, padahal belum waktunya adzan. Ya Rasulullah, sebentar lagi adzan, ini belum waktunya sholat. Tapi saking kangennya Rasulullah dengan menjalankan sholat, maka coba kita limpahkan, curahkan segala permasalahan kita di hadapan Allah dengan menjalankan sholat. Itu istimewa. Jadi seolah-olah hidup kita itu hanya Allah dan kita sekaligus aturan Allah. Sudah, itu saja. Manusia di dekat kita itu adalah aturan Allah. Kondisi kita juga aturan Allah. Jadi seolah-olah hidup kita adalah hanya kita dan Allah. Tidak ada yang lainnya. Yang seperti itu berarti apa? Insya Allah hidup kita akan senantiasa enteng. Ketika ada sebuah kejadian, itu kan atas kehendak Allah, ya nggak masalah. Ketika kita mendapat kemuliaan, itu kan kehendak Allah, ya nggak masalah. Nah seperti itu. Jadi kita aman-aman saja. Jadi makanya kita harus perbaiki sholat kita. Kita nikmati segala gerakannya. Tumakninah coba kita resapi. Jangan seperti ngeper, tul gitu ya. Jadi kita nikmati betul-betul ya. Kita tumakninah betul-betul. Jadi insya Allah itu akan berefek. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka di situ pertama adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu simbol akidah kita. Kemudian yang kedua, kita masih hidup di dunia. Kita membutuhkan instrumen dunia. Wabtaghi fima atakallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tujulah akhirat, segala sesuatu itu kamu niatkan akhirat, tapi jangan lupa kamu masih hidup di dunia. Kamu membutuhkan instrumen atau membutuhkan materi dunia. Wajib, hukumnya wajib. Berarti apa? Kita harus mandiri. Yang tadi kami kan jangan minta, jangan meminta. Itu sangat rendah sekali. Nanti kita akan dikomplain oleh Rasulullah. Engkau sudah saya beri kesempatan untuk bisa bekerja, tapi kenapa engkau meminta? Nanti kita mendapatkan teguran. Ketika mendapatkan teguran, apakah Rasulullah suka? Tidak suka. Apakah kita didekatkan? Tidak dekat kita. Kasihan diri kita. Jadi jangan sampai kita meminta. Rasulullah menyampaikan, ayul kasbi atyab. Usaha apa yang paling baik? Amal sholih biyadihi wa bai'un mabrur. Yaitu apa? Segala aktivitas yang baik, yang hasil karya kita, yang kita sebut sebagai hasta karya, karya dari tangan, dan perjual beli yang baik, transaksi yang baik. Tidak harus barang, jasa pun seperti itu. Jadi yang penting transaksi yang baik itu akan dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi pertama, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua adalah kita juga masih hidup di dunia, membutuhkan yang namanya materi dunia. Kita mencari semaksimal mungkin. Kita yakin yang namanya orang yang bertakwa itu sudah aman hidupnya sebenarnya.
Kalau kita ambil dalam Quran surat 65 At-Tolak di ayat kedua, awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pastikan dirimu takwa dulu. Pokoknya takwa. Salatnya bagus. Kemudian berbuat baik atau berbuat ihsannya dijaga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah mempersiapkan solusi di setiap permasalahan hidupmu. Sudah siap solusinya. Tidak perlu khawatir. Jadi apa yang kita khawatirkan? Allah sudah mempersiapkan semua. Tinggal kita, berani nggak kita mempertahankan ketakwaan kita? Justru yang paling berat itu takwanya. Yang paling berat takwanya, menjaga salat kita. Kemudian waktunya ketika diperintahkan berpuasa, kita berpuasa. Itu susah sekali. Tidak perlu yang lainnya. Dalam kondisi dunia pun kita nggak perlu memikirkan sebenarnya. Karena apa sudah dijamin oleh Allah ketika kita bertakwa, aman hidupmu. Ya ja'allahu makhraja. Coba bayangkan, kita yakin dalam diri kita, setiap dari kita pasti pernah mengalami sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Kalau mukjizat kan untuk Nabi. Sebuah keajaiban pasti. Sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan tapi ternyata datang dengan tiba-tiba dan itu memuaskan. Dan saya yakin setiap bapak dan ibu dan teman-teman sekalian pasti pernah merasakan pertolongan yang tidak terfikirkan sama sekali. Itu karena apa? Sebelum itu barangkali kita sedang melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu langsung diterima oleh Allah, dibalas dengan sesuatu yang dibutuhkan di dunia. Itu yang harus kita tekankan adalah kekuatan takwa itu sendiri. Karena apa? Allah sudah menjamin, ya ja'allahu makhraja, ditambah bonus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan sesuatu rizki yang tidak kita prediksi, yang tidak bisa terhitung nilainya. Di antaranya adalah umur panjang, kemudian kesehatan. Kalau kita lihat derajat kenikmatan, yang kekayaan itu paling bawah sebenarnya. Kekayaan itu paling bawah. Di atasnya kekayaan apa? Kesehatan. Di atas kekayaan itu kesehatan. Jadi kadang orang itu berpikirnya terbalik, mengorbankan kesehatan demi mendapatkan kekayaan. Bukan seperti itu harusnya. Kekayaan itu paling rendah. Yang berikutnya adalah kesehatan. Yang setelahnya adalah amal solih. Di antaranya diri kita yang amal solih, kemudian anak kita. Kita pastikan solih itu harta yang paling mulia. Orang itu terbalik, mencari kekayaan, tidak peduli dengan dirinya, kesehatan, dan mencampakkan keluarga sekaligus anaknya. Tidak dirawat pendidikannya, tidak dijaga akidahnya. Itu repot. Orang seperti itu adalah orang yang kurang piknik, dia, kurang jalan-jalan. Di antaranya adalah jalan-jalan spiritual. Seperti itu. Harusnya apa? Kita yakin rezeki kita dijamin oleh Allah, tingkatkan takwa kita, pertahankan itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita apa? Perjuangkan kesehatan kita mati-matian untuk menjaga kesolehan kita dan keluarga kita. Itu sudah terbaik. Jadi tidak peduli dengan kebutuhan, misalkan bukan tidak peduli ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita mencari kekayaan, Allah sudah menjaminnya. Kan ada yang model seperti misalkan sahabat Bilal, sebatang kara, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya harta. Dan juga ada yang modelnya sahabat Abdurrahman bin Auf, apapun yang dipegang jadi uang. Coba bayangkan. Apapun itu, padahal cuma tali-tali yang berserakan di pasar itu pun jadi uang beliau. Karena apa? Tangannya itu tangan uang maksudnya. Jadi kalau kita itu muhasabah diri, apakah kita pintar mencari uang? Kalau tidak begitu pintar ya jangan dipaksakan. Itu yang harus kita kita pahami dan kita sadari. Yang terpenting itu tadi. Jadi takwa kita benar-benar kita pertahankan. Kan itu tadi. Jadi yang pertama adalah akidah kita. Yang kedua dengan kemandirian kita, perekonomian, usahakan kita tidak meminta. Kemudian yang ketiga adalah thalabul ilmi. Itu penting. Akhirnya Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubu, diperintahkan kita untuk mencari ilmu. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi. Yang seperti apa thalabul ilminya? Kita bagi-bagi. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang paling utama adalah ilmu tentang meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, orang melakukan, kita tidak dosa. Sudah cukup.
Tapi kalau fardu ain, setiap pribadi manusia harus berani thalabul ilmi, meningkatkan kualitas ibadah mereka masing-masing. Tidak bisa diwakilkan. Maka itu yang namanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau orang menyatakan dirinya Islam, maka dia wajib belajar. Terutama adalah meningkatkan kualitas ibadah. Dan juga belajar yang berikutnya adalah hal, kondisi. Kita kondisinya apa? Hidup di dunia. Berarti belajar untuk mencari kehidupan atau ma'isyah atau pekerjaan, wajib. Kemudian pekerjaan yang seperti apa? Sesuai dengan kondisi kita. Misalkan kami seorang guru, maka kami belajar bagaimana menjadi guru yang beriman, guru yang baik dalam menyampaikan, kemudian guru yang baik dalam memberikan teladan. Ya seperti itu. Itu wajib. Kalau seorang pedagang harus belajar tentang orang menjadi pedagang yang baik, yang beriman. Supaya apa? Terhindar dari sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kondisi hal kita harus thalabul ilmi. Akidah kita pertahankan, kemandirian kita perjuangkan, thalabul ilmi menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan dan kewajiban. Yang ketiga adalah setelah thalabul ilmi kita bisa mengatur diri sendiri, membiasakan untuk beribadah dengan baik. Jangan lupa, yang ketiga adalah seni kepemimpinan, yang kita sebut sebagai seni berdakwah. Penting kita dakwah, karena ujung dari perjuangan orang muslim adalah jihad. Dan jihad itu adalah mengajak kepada kebaikan. Segala bentuk ajakan kebaikan itu adalah jihad. Tidak harus pegang senjata, pegang pulpen pun bisa, pegang cangkul pun termasuk jihad, pegang kertas pun termasuk jihad. Tergantung motivasinya apa. Itu yang disebut sebagai seni kepemimpinan. Kita harus tahu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah apa? Kita mengucapkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita paham. Jadi benar-benar ucapannya adalah realistis. Teori kita praktekkan, hasil dari praktek kita buat teori. Itu hikmah. Jadi ada hikmahnya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil poinnya. Wa mau'idhatil hasanah, sampaikan sesuatu yang baik-baik saja. Kebaikan disampaikan dengan yang baik, kebenaran dibungkus dengan sesuatu yang baik, insya Allah kebenaran itu akan tertanam bagi seorang pendengar atau sami'in, mustami', yang orang yang berusaha mendengar. Maka itu yang diharapkan kita semua. Kita ada seorang pendakwah semua. Bukan cuma sekedar kami yang ada di depan sebagai dakwah, bukan. Kita semuanya pendakwah. Berarti apa? Kita berkewajiban untuk mempraktekkan kebaikan sekaligus memperlihatkan kebaikan kita, tapi niat sebagai teladan. Jangan sampai riya, bahaya. Riya atau sum'ah sekarang menjamur sekali penyakit riya. Kenapa? Tahu-tahu pengen viral, itu riya. Kalau tidak diniati dengan baik, tahu-tahu diviralkan, tahu-tahu membuat video supaya pengen FYP. Ada sekarang kan FYP. Ya. Itu bahaya kalau tidak diniati dengan baik. Kalau kita motivasi dengan baik, itu jariah luar biasa. Kebanyakan orang tidak membuat video, akhirnya keren supaya view-nya banyak, followersnya banyak, kemudian subscribernya banyak, ya, fulusnya banyak. Karena apa? Monetisasi. Harapannya monetisasi dunia lagi. Kalaupun nanti dapat monetisasi itu kan alamiah. Kata Rasulullah dalam pekerjaannya, ketika engkau bertransaksi dengan orang, transaksi tentang gaji itu di depan. Ketika engkau sudah bertransaksi, sudah sepakat, dia sudah selesai duniamu, nanti akan dibayar. Setelah itu pekerjaanmu itu ibadah. Jangan engkau berpikir saya bekerja nanti supaya digaji. Ya pasti digaji. Kalau kita sudah kesepakatan, jangan memikirkan gaji di tengah pekerjaan kita. Pikirkanlah nilai ibadah. Karena apa? Kesepakatan kita sudah di awal, sudah akan dapat gaji, sudah akan dapat upah. Jangan sampai kepikiran upah di tengah pekerjaan kita. Itu bukan ranahnya. Itu ranah ibadah. Kalaupun nanti misalkan majikannya tidak memberikan upah, berarti kedzaliman. Bisa kita tuntut di akhir. Dan itu hak kita. Dan itu wajib kita tuntut. Karena itu termasuk hak kita. Karena sudah kesepakatan. Maka ketika di tengah-tengah pekerjaan, jangan sampai kita terpikirkan gaji. Karena itu bukan ranahnya. Itu ranah ibadah, bukan ranahnya dunia. Dunia sudah selesai di awal tadi, transaksi sudah. Baru nanti ketika berawal transaksi kembali diperbarui perjanjian. Nah seperti itu.
Jadi kami ulangi lagi, akidah kita pertahankan, kemudian kemandirian, jangan sampai kita meminta, kemudian senantiasa thalabul ilmi, kemudian yang keempat adalah seni mengajak orang berbuat baik. Seni kepemimpinan itu penting. Anak-anak kita ajak untuk bisa menjadi teladan-teladan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah fisik. Kadang fisik itu merupakan sesuatu yang dicampakkan, tidak diperhatikan. Padahal ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita simbolkan neraka itu adalah keterpurukan. Neraka itu adalah sebuah siksaan. Berarti apa? Bayangan siksaan kita jangan sampai jauh-jauh ketika di neraka, di sini, di dunia. Kita akan tersiksa kalau kita kondisi kita sakit dengan apa? Tidak memperhatikan kesehatan. Itu sebenarnya sebuah siksaan. Karena apa? Kita terlena, lalai dengan menjaga kesehatan. Akhirnya Allah menyiksa. Dhuharul fasadu fil barri bima kasabat aydin nas. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di laut itu dikarenakan tangan manusia sendiri, ulah manusia. Kemudian ayat berikutnya adalah Allah mengizinkan itu semua supaya dirasakan biar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maksudnya apa? Berarti apa? Kira-kira Allah menyiksa itu dalam rangka memang benci atau memang sayang? Sayang sebenarnya. Siksaan Allah itu sebuah rasa kasih sayang. Karena kita tidak diinginkan terpuruk berlama-lama. Seketika terpuruk langsung sadar, benahi diri kembali kepada Allah. Itu yang diharapkan. Fataba alaihi. Taubat berasal dari tabah, kembali. Taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar tanpa ada sebuah niatan untuk mengulangi kembali. Itu yang disebut sebagai taubat. Kita disuruh untuk bertaubat. Kita memang merasa kalau memang manusia al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, itu wajar. Itu adalah fitrah kita. Jadi hal yang merupakan sebuah fitrah manusia adalah tercipta dalam kondisi salah dan lupa. Kalau memang kita lihat ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, memang benar. Kita tercipta dari sebaik-baik makhluk, terbaik kita memang. Tapi ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kalau engkau tidak sadar, engkau akan kembali ke dalam keterpurukan. Dikembalikan dalam keterpurukan karena apa? Karena lalai. Siapa yang membuat lalai? Nafsu syaitaniyah. Padahal kita tidak seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita pengen yang seperti itu. Bukan nafsul lawamah, tapi nafsul mutmainnah. Karena apa? Jiwa yang tenang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada jalan Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Allah ridho, engkau pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, kamu berkesempatan masuk ke dalam golongan ibadah atau orang-orang yang beribadah yang dulunya mendahuluimu. Wadkhuli jannah, sudah kupersiapkan surga untukmu, tergantung engkau mau apa tidak. Tergantung pilihanmu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap jiwa kita akan diberikan sebuah inisiatif fenomena fujur atau takwa. Tergantung kekuatan dalam diri kita. Nafsu yang kuat ataukah nurani yang kuat. Kalau nafsu yang kuat maka fujur yang didapatkan. Kalau nurani yang kuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu yang terpenting. Jadi di momen hijrah ini kita harus mentransformasi diri kita. Perhatikan akidah kita, ibadah kita bagaimana. Kalau alhamdulillah meningkat luar biasa istimewa, kita harus patut bersyukur. Kemudian dari segi mentalitas, kita seorang peminta ataukah pemberi? Yadul ulya khairan min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Kemandirian itu yang harus kita pertahankan. Kemudian yang ketiga adalah thalabul ilmi, wajib bagi kita. Kemudian yang keempat adalah seni mengajak orang berbuat baik. Yang kelima, mari kita jaga baik-baik badan kita. Halalan thayyiban wala tusrifu. Makan yang baik, yang halal, jangan berlebih-lebihan. Insya Allah itu akan menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan selama 1 tahun penuh ini. Dan wallahu alam ajal kita sampai mana, yang penting kita niatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Jadi
untuk menjadikan sholat yang dengan suasana bukan sunnah tumanina. Mohon kalau misalnya orang makmum itu waktu imam takbir Allah Akbar, si makmum apa bareng apa tunggu imam Allah Akbar satu. Pada waktu ruku kan sambil ngalor dan hamidah. Ini kan ada si makmum kan imam sambil ngalor itu kan tidak menjawab. Pada waktu sujud si imam Allah Akbar ikut Allah Akbar, itu gimana? Aturannya adalah kita menjadi imam, ada orang menjadi makmum. Jadi yang namanya imam harus diikuti. Standar mengikutinya adalah kesempurnaan imam. Ini secara barangkali ada pendapat yang lain. Jadi intinya adalah tidak membarengi imam, tapi walaupun jedanya sedikit itu sudah disebut sebagai makmum. Jadi kesempurnaan lebih baik ketika imam itu sempurna baru kita menyempurnakan gerakan. Makanya ketika kita kode, kita sujud dulu baru bilang Allahu Akbar, baru makmum sujud. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum Rabbana wa lakal hamd. Kemudian Allahu Akbar posisi sudah rukuk. Jadi apa? Ketika kode Allahu Akbar itu makmum bergerak. Biasanya makmum gerak dulu sebelum imam mengucapkan Allahu Akbar. Biasanya imam juga seperti itu, belum gerakannya sempurna tapi juga langsung Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi idealnya adalah gerakan-gerakan yang sempurna imam kita ikuti. Imam juga harus tahu diri, jangan cepat-cepat, karena di belakangnya ada mbah-mbah. Gerakannya 2 kali, mbahnya baru 1 kali. Itu kan harus. Makanya kita ketika menghadap ke belakang itu, di antaranya kita mengucapkan sawul subuh vakum itu ngecek. Oh iya ada mbah-mbah gitu ya. Oh iya ada ibu-ibu bawa anak-anak gitu. Jadi kita suratan yang kita kondisikan. Yang kul-kul ya. Kul-kul. Itu maksudnya ya. Jadi sebenarnya jadi imam itu sangat berat sekali. Sangat berat. Mending saya tidak jadi imam seharusnya. Tapi karena terpaksa jadi imam tidak masalah. Karena resikonya jadi imam itu sangat luar biasa. Jadi di situ mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Dia monggo. Pada saat masuk itu dalam kondisi sudah ruku ya, itu masuknya tetap takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian mengikuti apa dia langsung cek-cek terus langsung gitu. Nah terus dia kan kehilangan doa Al-Fatihah itu tidak mengikuti bacaan imam. Nah, apakah sempat dia pada saat kondisi imam dan jemaah sudah ruku, dia berdoa Al-Fatihah itu nanti ketinggalan artinya ya? Nah, itu gimana? Supaya dia bisa tetap mengikuti satu rakaat itu ya? Gimana? Pertanyaan yang pertama, jadi yang namanya mengikuti imam itu kondisi kita pertama kita cek dulu kondisinya, jangan sampai sudah jamaah kita lari, akhirnya apa membuat kegaduhan dalam sholat, nggak boleh. Kita santai aja jalan, walaupun terlambat, santai saja, masuk barisan, kita persiapkan diri niat sholat, kemudian kita posisi pas di soft, kemudian gerakan imam apapun itu langsung kita ikuti. Apapun itu tidak perlu disempurnakan. Tapi takbir dulu ya. Ya, tetap kita niat. Niat itu berarti pas takbir ya. Berarti niat, ingat ketika sholat niatnya itu amma mahalluha faqal benawi. Dalam kaidah alfiahnya amma mahalluha faqal benawi. Jadi tempatnya niat itu ada di hati. Jadi Allahu Akbar sudah niat. Allahu Akbar saya niat sholat asar misalkan. Kemudian baru ikuti gerakan apapun yang dilakukan imam. Kalaupun sudah duduk, silakan duduk. Kalaupun masih ruku atau sujud, silakan ruku dan sujud. Itu satu. Yang kedua adalah disebut sempurna dalam sebuah satu rakaat. Ada 2 pendapat. Ketika orang tersebut tidak mendapati imam kondisinya sebelum ruku, berarti dia masih berdiri, maka dia disebut tetap mendapatkan satu rakaat. Ada yang menyatakan kalau sudah ruku berarti kamu sudah ketinggalan. Seperti itu. Jadi pendapatnya ada 2. Yang saya dapati ada 2. Jadi ketika kita masih berdiri, misalkan kita datang masih berdiri, berarti kita mendapatkan satu
satu rakaat penuh. Jadi kita tidak perlu mengulang. Ada yang menyatakan kembali, walaupun imamnya masih ruku dan kita mendapati ruku imam tersebut, jangan sampai sudah sami Allah tapi masih dalam kondisi ruku, maka kita mendapatkan satu rakaat, tidak perlu mengulang. Itu pendapat kedua. Silahkan pilih yang mana yang enteng. Gitu, insya Allah ada dasar. Di hidayah tuh pas ruku masih satu rakaat. Iya, betul. Kalau ini jemaah kita ya, di tempat saya itu ya itu tadi asal masih bisa dapat ruku ya Satu rakaat, iya betul. Tapi ada yang nggak mau itu. Iya. Jadi pada saat masih bisa ruku, dia tetap tidak mengulang. satu rakaat dia mengulang. Jadi saya sih pendapatnya yang kedua itu kan dengan sudah dapat ruku satu ya di satu Rakaat. Betul. Gitu. Terus yang kedua, sedikit lagi ya. Ini kita sering jemaah ini sering kita berjemaah itu sering bermasalah karena kalau kita di masjid pada saat softnya itu sudah penuh, tinggal satu golongan ya untuk diselangi ya. Kalau hadisnya kan jangan ada lowongan ya, artinya selang gitu ya. Tapi kita tahu ada teman di belakang nih, mungkin lagi butuh apa. Nah, sholat itu kan jangan sendirian kalau kalau sama jangan sendirian. Kita nunggu orang yang teman kita tahu. Kok dia malah masuk yang lowong itu? Nah, saya kan sendirian gitu loh. Nah, ini gimana? Kita kan harus, maksud saya gini loh, jamaahnya harus edukasi begitu supaya kita tidak selesai. Kalau saya memberi kebaikan kok malah saya jadi terpuruk. Ini gimana ini? Berarti kita sudah lebih tahu dulu konsepnya. Jadi kalau konsepnya adalah pertama adalah baru sempurna dulu. Semuanya itu maksudnya terisi semua, baru ke belakang. Tapi ada pendapat berikutnya, jangan sampai engkau sendirian di belakang. Boleh kamu mengajak atau geret satu, supaya dapat. Nah ini maksudnya gimana? Berarti apa? Ini mesti diperbolehkan. Jadi kok ternyata ketika dia masuk, ternyata kita masih sendirian, berarti orang tersebut dalam kondisi yang tidak tahu hukum, jadi dianggap tidak apa-apa. Iya, namanya belum tahu hukum, sementara tidak apa-apa. Tapi ketika dia tahu hukum, kok melakukan sesuatu yang tidak sesuai, berarti dia melanggar hukum. Yang saya maksudkan, kita mengedukasi jemaah. Oh iya. Forum ini kan sebenarnya. Iya betul. Supaya saya betul. Yang mau berbaik kesangka, malah sholat berkenaan, dikacani setan kan. Nah, jadi perlu ngaji. Iya, ngaji kan sebenarnya apa di lapangan yang paling ringan saja lah gitu. Betul, jadi ini sebuah bahasanya sebuah alternatif dalam ibadah yang mencarikan kita sebuah fadilah. Jadi memang sebenarnya ketika kondisi soft kok misalkan kok tanpa kondisi yang memperbolehkan, itu idealnya adalah soft itu penuh. Nah, kalau soft itu penuh berarti dianggap ini adalah jamaah. Tapi kalau ada soft kok tidak penuh berarti dia seolah-olah sendirian terputus. Yang lowong itu. Nah, iya, fadilahnya. Tapi ternyata ada kondisi ketika nanti ada satu pendapat lagi, kalau orang sholat sendirian itu harus mengajak teman. Diajak saja. Jadi pada saat misalnya ya sudah sendirian terus dengan orang tarik di depannya ya. Iya, betul. Berarti kan ada lowongan di depannya. Iya. Terus Nah ini kondisinya kan kita harapannya nanti ketika ada jamaah berikutnya. Masuk ke situ. Iya, masuk ke situ. Artinya yang ini ada temannya. Betul, iya. Yang jemaah masuk ke Iya, masuk ke situ. Itu harapannya seperti itu logikanya. Tapi kalau ketika kok lama sampai selesai gak ada jamaah, ya udah berarti kondisi di luar prediksi kita. Kita harapannya kan seperti itu. Bisa lama kan yang iya. Kadang kita misalkan ya dua orang kan imam dan makmum di sini. Nah, ketika ada orang satu, ya jangan dikasahkan sayap kanan, sayap kiri nanti akhirnya. Jadi apa? Boleh ditarik ke belakang. Maksudnya apa? Imamnya posisinya depan, makmumnya juga mepet. Nah, itu. Ini yang kondisi ini, saya pernah ya sudah imam sama yang satu jemaah, saya datang gitu. Nah, saya di belakang, ini orang mundur gitu. Gimana ya? Saya tarik. Di belakang. Iya, betul. Tapi ada begini, ada yang dua-duanya nggak tahu nih, yang ini juga nggak tahu, yang datang terakhir masmumnya nggak tahu. Tapi imamnya maju, boleh nggak tuh? Boleh. Oh, iya. Salah satunya kan jemaahnya tetap jejer kan? Iya, betul. Iya. Imamnya yang maju. Iya. Kadang itu sesuatu yang lucu juga seperti ini. Ini yang penting satu. Ada kalau kita ingin berjamaah tapi sudah selesai semuanya,
ada yang kayak keterangan bahwa kita bisa narik orang yang sudah sholat tapi diajak jamaah. Betul. Jadi kita sholat misalkan ya, sholat maghrib 2 kali boleh. Sholat maghrib? Iya, maksudnya gini. Ada sebuah riwayat menyatakan, jadi sahabat Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat istimewa Rasulullah. Beliau sangat mendambakan selalu mengusahakan berjamaah bersama Rasulullah. Padahal rumahnya di sini, misalkan. Tapi Rasulullah di Masjid Agung. Beliau ke sana jamaah sama Rasul. Ketika beliau pulang, beliau ngimamin masyarakatnya. Berarti kira-kira nih posisi sholatnya gimana? ya sudah gugur di sholat wajib, tapi sekarang posisinya sunnah. Gitu. Jadi kalau kita nanti misalkan saya ngimami di sini, kemudian sampai pulang istri saya kok belum sholat, ayo sholat ya. Kan saya sholatnya berjamaah, menyelamatkan maksudnya posisi kami. Yang wajib sudah selesai. Terus sama istri sholat apa namanya? Sholatnya tetap sholat fardu, disebut sholat fardu, tapi fadilahnya sunnah untuk kita. Istrinya wajib. Iya, pahalanya bukan posisinya. Ya, seperti itu tidak masalah. Jadi itu kalau kita semakin banyak berwawasan tentang fikih itu sebenarnya hidup kita semakin enak melihat segala fenomena itu. Bukan malah kamu kayak gitu. Jadi tidak seperti itu. Kita lucu kalau seperti itu. Ada misalkan sholat depan, kok sayap kanan sayap kiri, ya lucu juga. Kayak misalkan kayak mau apa gitu. Padahal kan bisa. Misalkan terlambat, dari tahu ada orang yang lagi sholat, tapi ternyata dia itu lagi sholat. Saya mampu itu. Betul apa? Posisi betul. Kita sebutkan itu posisinya sedang sholat, itu saja. Tidak dibayangkan sholat fardu apa sholat sunnah. Yang penting sholat. Kalau yang penting sholat bisa berjamaah, walaupun sunnah. Seperti apa? Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah, tapi berjamaah gitu. Jadi dia saya. Ya, alhamdulillah kita sempurnakan dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.